Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahela yang ada di Padang, Sumatera Barat dan juga koresponden Ausirion Dholu di Lumajang, Jawa Timur. Kita akan ke Bella dulu. Selamat siang Bella, apa saja agenda paslon nomor urut 1 hari ini di Kota Padang? Perjuangan, bukan penonton. Dan ini lebih penting lagi dikatakan kenapa? Karena ini ranah Minang. Ya, selamat siang Rizky. Saya kurang bisa mendengar apa yang Anda tanyakan, tapi memang agenda hari ini kampanye akbar paslon nomor urut 1 Anies Baswedan di Padang, Sumatera Barat sedang berlangsung. Tepatnya di belakang saya ini, Anies masih menyampaikan orasi politiknya di halaman Gor Agus Salim Padang. Sejak pagi tadi memang cuaca di Padang ini cukup terik begitu ya, panas cukup terik. Anda bisa melihat di layar kaca Anda sendiri memang sejak pagi tadi walaupun memang suasana ataupun teriknya matahari ini terus menyerang di daerah Sumatera. Ini paslon nomor 1 tetap lakukan agendanya di Padang sampai nanti kira-kira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantinya Anies akan melangsungkan setelah dari agenda ini adalah bertemu dengan tokoh masyarakat dan juga melakukan ataupun melaksanakan sholat zuhur bersama dengan jamaah yang ada di area Masjid Padang, Sumatera Barat. Tadi saya juga sempat menanyakan terkait dengan netralitas yang sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan beberapa hari lalu. Kalau paslon nomor 1 Anies Baswedan ini mengatakan bahwa meminta agar Presiden kembali menunjukkan sikap netralitas tidak hanya Presiden melainkan bahwa aparat negara di bawah naungan dari Kabinet Joko Widodo. Memang kalau misalnya kita melihat beberapa hari lalu Jokowi mengatakan bahwa diperbolehkan melakukan kapasitas negara, namun tidak mengagen artinya adalah tetap melakukan cawe-cawe dalam agenda kampanye politik di salah satu paslon. Tadi juga kita sempat menanyakan terkait dengan netralitas aparat kepolisian dan juga apakah agenda di Padang ini masih dilakukan ataupun dihambat oleh berbagai masyarakat. Karena memang kalau misalnya kita sudah 2 kali begitu diadakan dan pada agenda pertama dibatalkan agendanya, dan kali ini memang menurut pihak dari TKD Sumatera Barat tidak ada agenda yang disusah ataupun disulitkan karena ketatan dalam agenda setiap kampanye setiap paslon begitu. Terkait dengan survei ini tadi dari pihak Sumatera Barat TKD Rahmat Saleh mengatakan bahwa paslon nomor 1 Anies Baswedan diklaim ini unggul di suara Padang dan juga Sumatera Barat, tepatnya yaitu melampaui Prabowo Subianto yang memang sejak tahun-tahun sebelumnya ini mengambil ataupun suara terbanyak di Sumatera Barat ini diambil langsung sama Prabowo Subianto. Tadi paslon nomor 1 di Sumatera Barat Rahmat Saleh mengatakan bahwa di internal dirinya dan juga nomor urut 1 ini sudah melakukan survei internal suara Anies unggul di Sumatera Barat dan diyakini akan melampaui 70% di Sumatera Barat sampai bulan Februari mendatang. Kembali ke Anda, Rizky. Dari Padang, Sumatera Barat, selanjutnya kita akan ke Rio yang tengah mengikuti agenda Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo. Selamat siang Rio, apa saja kegiatan Siti Atikoh hari ini? Ya Rizky, kalau memang tadi sempat dijelaskan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait dengan bagaimana agendanya, memang salah satu hal yang menarik bagi paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud ini adalah bagaimana tidak hanya pemanfaatan masa kampanye pemilu Pilpres 2024 ini digunakan oleh seluruh masyarakat ya, dan Bapak Ibu di sana luar biasa sekali kedepan beliau ya, dengan seluruh masyarakat yang hari ini hadir ibu ya. Kita doakan semoga Bapak Ganjar Pranowo beserta Prof Mahfud ya nanti menjadi presiden kita dan bisa Indonesia jadi lebih baik ya Bu. Luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat beliau Bu. Halo Rio, bisa mendengar suara kami? Silakan dengan laporan Anda.
Kami mohon maaf, sepertinya koneksi kami dengan Rio yang berada di Lumajang, Jawa Timur terputus terkait dengan pantauan dari kegiatan Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo. Kami ucapkan terima kasih Rio atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada Bella Mulahela melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden memiliki hak politik untuk berpihak dan juga berkampanye, asal dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini kemudian ditanggapi oleh para kontestan Pilpres 2024. Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden memiliki hak politik untuk berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres dan boleh ikut berkampanye. Hal itu boleh dilakukan asal kampanyenya tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini disampaikan Jokowi usai penyerahan pesawat Super Hercules, heli Fennec, dan heli Panther di Pangkalan TNI AU Halim, Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu pagi. Jokowi mengatakan hal tersebut menanggapi menteri di kabinetnya yang ikut berpolitik dan berkampanye. Menurut Jokowi, sebagai pejabat publik, presiden juga merupakan pejabat politik sehingga boleh berkampanye. Namun Jokowi tak menjawab ketika ditanya apakah memihak salah satu paslon capres-cawapres. Namun Jokowi menegaskan memihak pada salah satu paslon adalah pilihan dari masing-masing individu. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Menurut Anies, masyarakat bisa menilai ucapan Presiden karena sebelumnya Presiden menyatakan netralitasnya dalam masa kampanye jelang pemilu. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi singkat pernyataan Presiden Joko Widodo. Saat berkunjung ke Ponpes Al-Kahfi di Desa Somalangu, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Gibran menyatakan menyerahkan sepenuhnya penilaian atas pernyataan Presiden kepada masyarakat. Yaitu biar masyarakat yang menilai aja ya. Kita fokus di sini dulu. Ya. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan di Pondok Pesantren An-Nur, Desa Ngrukem, Sewon, Bantul pada Rabu sore. Ketika disinggung terkait pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai menteri boleh berkampanye dan presiden boleh memihak, Mahfud enggan menanggapinya. Nggak apa-apa, kalau presiden mengatakan begitu silakan aja, Anda mau ikut atau enggak, ikutan aja. Ketika ditanya apakah ada aturan atau larangan soal presiden berkampanye dan memihak, Mahfud meminta wartawan untuk bertanya ke Biro Hukum Sekretaris Negara. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, sempat terputus, kita akan kembali bergabung dengan Ausirion Dholu yang tengah mengikuti agenda Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Rio, apa saja kegiatan Siti Atikoh hari ini? Ya, selamat siang Rizky. Memang salah satu hal yang pasangan calon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud adalah bagaimana mereka tidak saja memanfaatkan masa kampanye Pilpres 2024 ini dengan kekuatan partai politik ataupun tim pemenangan nasional ataupun TPN begitu,
namun juga kekuatan keluarga yang memang didongkrak untuk mendongkrak suara ataupun elektabilitas dari Ganjar dan juga Mahfud dalam Pilpres 2024. Saat ini saya masih mengikuti agenda dari istri dari calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, yang dalam 5 hari ke depan berada di Provinsi Jawa Timur untuk menemui sejumlah masyarakat, lalu kemudian turun ke lapangan. Kalau seperti yang kita bisa ikuti agenda ini di pedagang pasar, lalu kemudian pabrik, nelayan, tokoh agama di pondok pesantren, bahkan ziarah ke makam Bung Karno. Ini menjadi salah satu hal yang menarik bagaimana kita melihat bahwa dari agenda-agenda yang diikuti tidak saya boleh minta waktu sebentar karena kami sedang live report dari sedikit saja 1-2 pertanyaan dari CNN. Bu Siti Atikoh, ini kalau kita lihat kan Ibu turut berkampanye di Jawa Timur. Ibu kan turut ikut berkampanye di Jawa Timur. Kalau kita tanyakan bagaimana sebenarnya dan apa saja yang Ibu sampaikan kepada masyarakat karena Ibu ikut berkampanye dalam masa Pilpres ini, Bu. Apa saja Ibu sampaikan ke masyarakat? Saya memang ikut keliling untuk membantu Mas Ganjar. Yang pertama untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, problem-problemnya apa, problem realnya itu apa saja. Dan paling banyak memang kalau ibu-ibu, karena saya kan memang kebanyakan ketemu ibu ya, keluhannya itu terkait dengan harga kebutuhan yang melonjak dan tingkat affordability mereka ya, tingkat yang jadi berkurang. Kemudian yang kedua tentang pupuk bersubsidi, karena banyak petani yang juga mengeluhkan, karena kan perempuan juga banyak yang menjadi petani atau keluarganya menjadi petani. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi banyak anaknya yang sudah lulus tapi belum bekerja. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan bansos PKH yang belum tepat sasaran, banyak yang lebih membutuhkan tidak menerima, tetapi banyak yang dirasa sudah mampu menerima. Nah, satu lagi Bu, kalau misalnya kita tanyakan soal bagaimana sebenarnya komunikasi dengan Mas Ganjar sehingga Ibu diputuskan untuk ikut turun kampanye gitu Bu. Bagaimana obrolan dengan Mas Ganjar? Oh ya, biasanya sih kita WA ya kalau ketika lagi keliling, karena kalau telepon agak susah. Misalnya saya bisa, Mas Ganjar lagi acara, WA kondisi masing-masing daerah. Kemudian ketika kita bertemu di Jakarta, kita diskusikan lebih lanjut. Ini permasalahan di daerah A, B, C seperti ini. Terima kasih banyak informasinya Bu. Selamat berkegiatan kembali karena titik masih banyak. Ya, terima kasih Bu. Berikut informasi dari istri dari calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo yang kemudian menceritakan bagaimana komunikasi yang ada di internal keluarga sehingga akhirnya kekuatan di keluarga pun ikut turun gunung untuk mendongkrak elektabilitas dari Ganjar Pranowo 20 hari jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Kembali ke Anda, Rizky. Baik, Ausirion Dholu melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.